Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang kali ini bersama saya Febrian Ahmad. Pemirsa, di tengah era kemajuan teknologi dan persaingan global, internet sudah menjadi komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jaringan internet juga digunakan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pariwisata hingga perekonomian. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus mempercepat pembangunan dan juga literasi digital sehingga digitalisasi bisa semakin merata. Kita akan membahas seperti apa proses percepatan melek digital yang sudah digalangkan oleh Kominfo. Kita akan melihat pertama-tama pemerintah melalui Kominfo juga sudah membentuk program Gerakan Nasional Literasi Digital yang sudah dijalankan dan dilakukan di tiap provinsi di Indonesia, khususnya menyasar kepada daerah 3T. Budaya digital ini juga menjadi hal yang menjadi fokus dari Kominfo. Ada 4 modul literasi digital yang menjadi fokus dari Kominfo dalam upaya melek digital ini. Yang pertama adalah budaya digital, di mana masyarakat diajak untuk langsung terlibat menggunakan jaringan digital dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kita ketahui apalagi di tengah pandemi COVID-19 sudah banyak masyarakat yang semakin menggunakan digital untuk kehidupan sehari-harinya. Kemudian juga Kominfo dalam 4 modul ini juga mengatakan ada yang namanya keamanan digital. Dalam keamanan digital ini merupakan aktivitas pengamanan terhadap kegiatan dan juga transaksi digital sehingga kegiatan yang melibatkan internet bisa terjamin keamanannya. Dengan catatan, Anda tidak lalai atau dengan sengaja menyebarkan data pribadi ke media sosial sehingga keamanan digital bisa tetap terjaga. Kemudian juga ada etika digital, di mana dalam etika digital ini masyarakat didorong agar untuk terus menyadari dan juga menyesuaikan diri dalam menggunakan jaringan digital dengan bijak agar manfaat positif dari jaringan digital bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu yang terakhir juga adalah keterampilan digital yang merupakan kemampuan untuk menggunakan jaringan internet agar penggunaannya lebih optimal. Dengan adanya program-program literasi digital dan dari 4 modul yang sudah dicanangkan oleh Kominfo ini, tentunya ada target yang ingin dicapai oleh Kominfo. Targetnya pun terus meningkat setiap tahunnya. Kita akan melihat pada tahun 2021, Kominfo menargetkan sebanyak 12,4 juta masyarakat sudah melek digital. Kemudian juga targetnya terus meningkat sampai dengan tahun 2024, Kominfo sudah menargetkan akan ada sebanyak 50 juta masyarakat melek digital. Dari masyarakat yang sebelumnya berada di lokasi 3T, ditargetkan 50 juta ini akan mendapatkan digitalisasi dan juga memanfaatkan internet dengan baik dan juga maksimal. Pemerintah juga melalui Kominfo sudah menggelar sejumlah pelatihan digital pada masyarakat. Bahkan pelatihan literasi digital ini tidak hanya menyasar kepada masyarakat biasa saja, namun juga menyasar pada kelompok-kelompok lainnya, termasuk kelompok disabilitas. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa program-program pemerintah yang akan mengoptimalisasi dari program digitalisasi ini. Slide selanjutnya akan ditunjukkan, tadi seperti kami sudah bilang bahwa akan ada kelompok disabilitas yang akan mendapatkan manfaat dari digitalisasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian melalui Kominfo. Yang pertama adalah data survei sosial ekonomi nasional, menunjukkan bahwa jumlah kaum difabel di Indonesia ini adalah sebanyak 14,2% atau sebanyak 30,38 juta jiwa, sehingga diperlukan penanganan dan juga diperlukan perhatian khusus agar kaum ataupun kelompok disabilitas ini bisa menggunakan internet dengan baik dan juga benar. Adapun pemerintah juga sudah melakukan sejumlah upaya, diantaranya adalah edukasi literasi digital penyandang disabilitas melalui berbagai program. Yang pertama adalah program kelas podcast, di mana pada kalangan dan juga kelompok disabilitas ini mereka dilatih bagaimana menggunakan podcast dan juga menyampaikan sesuatu dalam podcast sehingga bisa lebih bermanfaat dan juga produktif, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah juga sudah gencar untuk melakukan, diantaranya adalah webinar literasi digital. Ini juga sudah mulai digalangkan, bukan hanya menyasar pada kelompok biasa saja, namun juga sampai dengan ke kelompok disabilitas. Yang terakhir adalah kelas produksi konten, fotografi dan juga videografi, di mana nantinya kelompok disabilitas ini juga bisa memanfaatkan dan juga berproduktif, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa meningkatkan perekonomian dari tiap kelompok yang ada di Indonesia, termasuk kalangan disabilitas. Selanjutnya kita juga akan melihat, pemirsa, bahwa dengan adanya sejumlah pelatihan tentunya akan timbul manfaat-manfaat yang bisa dirasakan di masyarakat. Apalagi sekarang ini sedang ada di tengah pandemi COVID-19. Manfaat jaringan internet bisa dirasakan di berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, di mana kita ketahui bahwa belajar virtual merupakan hal
yang sedang dilakukan oleh sejumlah lokasi di Indonesia, meskipun sudah ada yang sudah mulai kembali belajar tatap muka. Namun tetap saja belajar virtual ini menjadi opsi agar dapat tetap mendapatkan pendidikan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Ada juga di sektor ekonomi lainnya, yakni bisnis dan belanja online, di mana untuk bisa membatasi mobilitas masyarakat, masyarakat pun banyak yang melakukan pekerjaan dan juga melakukan bisnis dari rumah menggunakan jaringan digital, sehingga ini pun membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ada juga bekerja dari rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa sektor tidak memungkinkan untuk memperbolehkan karyawannya bekerja langsung di kantor, sehingga dengan adanya proses percepatan dari digitalisasi, ini juga diharapkan bisa membantu para karyawan dan juga kelompok masyarakat yang harus bekerja dari rumah. Ada juga yang terakhir ini yang sangat penting juga pada saat pandemi COVID-19 ini, yakni adalah konsultasi kesehatan secara daring, di mana kita ketahui pemerintah juga sudah melakukan dan juga bekerja sama dengan sejumlah platform yang akan memperbolehkan telemedicine, sehingga dengan adanya jaringan internet, konsultasi kesehatan juga bisa dilakukan secara daring. Setelah berbagai program literasi digital dijalankan, tentunya pemerintah juga melalui Kominfo akan gencar untuk mempercepat pembangunan literasi digital seperti pembangunan BTS yang kian tersebar hingga ke pelosok negeri. Kita akan melihat BTS ini targetannya seperti apa yang sudah dicanangkan oleh Kominfo. Mulai dari tahun 2021, Kominfo akan menyelesaikan sebanyak 4.200 BTS. Ini sudah bukan target lagi, melainkan sudah akan diselesaikan. 4.200 BTS sudah dibangun di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah 3T untuk internet yang semakin baik di Indonesia. Kemudian pada tahun 2022, pemerintah juga rencananya akan melakukan atau membangun sebanyak 3.704 BTS baru yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, dan juga jumlah BTS yang akan dibangun pun terus meningkat, di mana nantinya pada tahun 2025 pemerintah sudah menargetkan sebanyak 9.586 menara BTS tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan juga selain itu pemerintah pun juga akan melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya adalah optimalisasi jaringan palaparing sepanjang 12.083 km dari darat dan juga laut menghubungkan antar pulau dan juga provinsi yang ada di Indonesia, sehingga jaringan internet akan lebih merata di Indonesia. Pemirsa, dengan adanya program Gerakan Nasional Literasi Digital yang digagas oleh Kementerian Kominfo, ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memberikan pelayanan dan juga optimalisasi digital, sehingga jaringan digital dan juga internet bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun.